selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka berhasil mengalahkan Nyai Lumping dan kini menemani Prabu Indrajaya mencari permaisurinya. Berhasilkah mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Hei, jangan lari kau! Bentak salah seorang panglima seraya melesat mengejar. Kedua panglima itu terus berlari cepat mengejar Panglima Rupadi. Dan salah seorang kemudian melemparkan pedangnya dengan pengerahan tenaga dalam penuh. Pedang itu terus meluncur cepat ke arah tubuh Panglima Rupadi. Dan tanpa ampun lagi, pedang itu langsung menembus punggung Panglima Rupadi. Seketika, Panglima Rupadi menjerit melengking. Tak pelak lagi, tubuhnya ambruk bergulingan di tanah. Salah seorang panglima yang masih memegang pedang segera melompat sambil mengibaskan senjatanya. Dan langsung saja dia membabatkan pedangnya ke leher lawannya itu. Tras! Darah segar langsung muncrat keluar dari leher yang hampir putus itu. Sejenak, Panglima Rupadi menggelepar dan kemudian diam untuk selamanya. Prabu Indrajaya segera berhenti berlari begitu sampai pada sebuah pondok kecil. Pondok itu berdiri agak terpencil di tengah-tengah hutan Gunung Tangkar. Sejenak, Prabu Indrajaya memedangi pintu pondok itu. Lalu dengan hati-hati kakinya terayun mendekati pintu yang masih tertutup rapat itu. Tunggu Gusti Prabu, cegah Bayu menahan langkah Prabu Indrajaya. Kemudian Bayu segera mendahului dan melangkah ke pintu pondok itu. Ayunan kakinya tetap perlahan-lahan dan hati-hati. Matanya tidak berkedip memandang ke arah pintu pondok. Sementara Prabu Indrajaya hanya menunggu sambil memperhatikan dengan hati berdebar. Seketika Bayu berteriak keras. Tubuhnya langsung melesat dan menjebol pintu pondok itu. Namun tidak lama kemudian, pendekar Pulau Neraka itu kembali melompat keluar. Matanya langsung menatap Prabu Indrajaya dengan sinar mata yang sulit diartikan. "Ada apa?" tanya Prabu Indrajaya sambil bergegas menghampiri. Bayu tidak segera menjawab. Kepalanya kemudian tertunduk seakan tidak sanggup lagi memandangi wajah Raja Bumi Loka ini. Prabu Indrajaya tidak sabar lagi. Dia bergegas masuk ke pondok. Seketika matanya membelalak lebar begitu melihat tubuh permaisurinya telah menggeletak di lantai dengan hanya tertutup kain tipis seadanya. Sedangkan sebilah pisau tertanam dalam di dadanya. Darah juga menggenang di sekitar tubuh permaisuri itu. "Tindra Puspa!" Suara Prabu Indrajaya getir. Prabu Indrajaya tak dapat menahan emosinya lagi. Dia langsung menubruk tubuh permaisurinya dan memeluknya dengan erat. Tubuh permaisuri Puspasari terkulai lemas saat diangkat oleh Prabu Indrajaya. Lalu dengan langkah lesu, Prabu Indrajaya melangkah keluar dari dalam pondok. Sementara Bayu hanya memandangnya saja dengan bibir yang terkatup rapat. "Maafkan aku, Dinda. Aku datang terlambat," rintih Prabu Indrajaya. Raja Bumi Loka itu terus melangkah perlahan-lahan meninggalkan pondok kecil itu. Sedangkan Bayu hanya bisa memperhatikannya dengan hati ikut berduka. Sedikit pun dia tidak merasa tersinggung karena Prabu Indrajaya
tidak menghiraukannya lagi. Perasaan duka yang amat dalam membuat Raja Bumi Loka itu lupa akan keadaan sekitarnya. Prabu Indrajaya terus saja melangkah pelan-pelan sambil meratapi kematian permaisurinya. Saat itu, langit tampak dipenuhi oleh awan hitam. Sementara, angin pun berhenti berhembus, seakan-akan ikut merasakan kepedihan hati Prabu Indrajaya. Pepohonan juga seperti merunduk saat Raja Bumi Loka itu melewatinya. Kini, rintik-rintik air hujan mulai jatuh menyirami bumi. Sepertinya langit juga ikut berduka atas kematian wanita ayu permaisuri kerajaan Bumi Loka itu. Sementara Bayu masih saja berdiri mematung sambil memandangi kepergian Raja Bumi Loka yang membawa mayat permaisurinya itu. Tiba-tiba saja pikiran teringat pada ibunya yang sampai saat ini belum ketahuan nasibnya. Apakah sudah meninggal atau masih hidup? Bayu mendesap panjang, lalu dengan cepat dia melesat meninggalkan lereng gunung Tangkar itu. Tepat pada saat itu, dua orang panglima yang sudah menyelesaikan pertarungan telah tiba di tempat itu. Mereka langsung terkejut begitu melihat Prabu Indrajaya tengah melangkah lesu sambil memondong tubuh permaisuri Puspasari yang terkulai lemas dengan sebilah pisau tertanam di dada. "Gusti Prabu," salah seorang mengaturkan sembah, "cepat kembali ke istana dan bawa kereta kencana ke sini," perintah Prabu Indrajaya. "Hamba segera laksanakan, Gusti Prabu." Kemudian, salah seorang panglima segera berlari cepat menghampiri seekor kuda yang sedang merumput. Tampak ada beberapa ekor kuda milik para prajurit pembangkang sedang merumput di situ. Dengan cepat, panglima itu melompat ke punggung kuda dan langsung menggebahnya menuju istana kerajaan Bumi Loka. Sementara, Prabu Indrajaya terus melangkah pelan sambil memondong tubuh permaisurinya dengan diiringi oleh seorang panglimanya. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Pulau Neraka dengan judul Pembalasan Ratu Sihir. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Lambang Kematian. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.